Santapan Harian Minggu 19 April 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang kelima, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ajarilah kami ya Allah untuk selalu setia merenungkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami bersujud. Amin. Bilangan 5 ayat 1-10. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan haruslah kau suruh pergi. Keluar tempat perkemahan haruslah mereka kau suruh pergi, supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka." Maka orang Israel berbuat demikian, mereka menyuruh orang-orang itu meninggalkan tempat perkemahan. Seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, melakukan sesuatu dosa terhadap sesamanya manusia, dan oleh karena itu berubah setia terhadap Tuhan, sehingga orang itu menjadi bersalah, maka haruslah ia mengakui dosa yang telah dilakukannya itu, kemudian membayar tebusan sepenuhnya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada orang terhadap siapa ia bersalah. Tetapi apabila orang itu tidak ada kaumnya, kepada siapa dapat dibayar tebusan salah itu, maka tebusan salah yang harus dibayar itu menjadi kepunyaan Tuhan dan adalah bagian imam, belum terhitung domba jantan pendamaian yang dipakai untuk mengadakan pendamaian bagi orang itu." Dari persembahan-persembahan kudus yang disampaikan orang Israel kepada imam, persembahan khususnya adalah bagian imam. Sedang persembahan-persembahan kudus yang dibawa oleh seseorang adalah bagian orang itu sendiri. Hanya apa yang diserahkannya kepada seorang imam adalah bagian imam itu. Sahabat Santapan Harian, ketika hanya membaca ayat pertama hingga ayat keempat, kita mungkin merasa aneh. Mengapa Tuhan tidak berkenan kepada orang yang sakit kusta, mengeluarkan lelehan, dan najis karena mayat? Bukankah Tuhan mengasihi semua ciptaannya, apapun kondisinya? Namun, perasaan tersebut menjadi hilang ketika membaca nas ini secara keseluruhan. Di situ kita ketahui bahwa peraturan itu berguna untuk memberikan perlindungan kepada orang yang menjadi korban akibat sebuah tindakan dosa. Dari kedua perikop tersebut, kita diingatkan bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi ciptaannya. Salah satu cerminan dari kasih itu adalah peraturan yang dibuatnya demi kebaikan manusia. Melalui peraturan tersebut, Allah menolong manusia untuk menata kehidupannya sehingga menjadi teratur dan baik. Jika kita renungkan pada masa kini, peraturan tersebut ada sisi baiknya. Misalnya dari sisi medis, apa yang diperintahkan Allah itu bisa saja berguna untuk mencegah penularan penyakit. Dengan demikian,
orang yang sakit bisa mendapat perawatan, sementara orang yang sehat tidak tertular penyakitnya. Dengan pemisahan tersebut, masing-masing orang bisa hidup dengan nyaman. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan kondisi manusia secara menyeluruh. Ia menghendaki yang terbaik bagi kehidupan manusia. Ia berkenan menolong manusia untuk mengatur kehidupan bersama agar berjalan dengan baik. Kehendak baik Allah mesti kita pelihara di dalam kehidupan bersama. Ucapan syukur kita naikkan karena Allah melindungi kita lewat peraturannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah perlindungan-Mu bagi kami. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa.